Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Wahyu Putri Lestari, yang biasa dipanggil dengan Ibu Wahyu. Nah, untuk kelas 12, anak-anakku yang dulu sudah bertemu dengan saya di kelas 10, kelas 11-nya tidak. Untuk kalian, kita bertemu lagi ya. Untuk minggu pertama kali ini, kalian akan mendapatkan angket kebutuhan peserta didik atau yang disebut dengan need assessment. Nah, need assessment ini fokusnya yaitu adalah karir, di mana kalian kelas 12 ini sudah terfokus dengan karir. Untuk masalah pribadi, sosial, belajar, kalian itu adalah yang nomor 2. Meskipun itu juga sangat butuh, tetapi karir yang di sini itu adalah yang sangat dibutuhkan. Nah, apa sih angket kebutuhan peserta didik itu atau need assessment itu? Kita simak sekarang, atau petunjuknya seperti ini. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, petunjuk yang nomor 1. Ini bukan alat tes, tetapi angket kebutuhan untuk membuat program layanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi ini itu adalah bukan alat tes, tetapi ini itu hanya angket atau angket kebutuhan kalian selama menjalankan peserta didik di kelas 12. Nah, kalian butuhnya apa? Nanti akan saya berikan program. Oh, programnya ternyata di kelas 12 tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Jadi nanti masalah program layanan itu, layanan apa saja? Layanan itu di bimbingan dan konseling banyak. Salah satunya ada layanan bimbingan klasikal atau mengajar di kelas, memberikan materi. Nah, nanti minggu-minggu ke-1 dan kedua, karena ini masih minggu pertama, nanti minggu kedua nanti akan saya berikan materi. Jadi minggu pertama dan kedua akan saya berikan bimbingan klasikal, atau namanya biasanya kalau guru mata pelajaran itu namanya mengajar. Nah, karena saya bimbingan dan konseling, namanya bimbingan klasikal, seperti itu. Nah, layanan apa saja yang akan berikan nanti? Nah, nanti angket tersebut yang mempengaruhi saya akan membuat program tersebut. Programnya apa dalam 1 tahun ini nanti. Nah, karena ini bukan alat tes, jadi mohon diisi dengan sungguh-sungguh ya, karena ini tidak menilai. Kalau guru mata pelajaran itu yang menilai, yang biasanya memberikan angka atau biasanya dan konseling, tidak, hanya ingin mengetahui, oh ternyata siswa ini butuhnya apa, oh ternyata siswa ini butuhnya apa, gitu ya. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai tidak diisi, karena ini sangat berpengaruh dengan program layanan bimbingan dan konseling tahun ini ya. Kemudian kita lanjut ke petunjuk yang kedua. Petunjuk yang kedua, jawaban Anda sangat bermanfaat untuk pembuatan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, karena tadi sudah mendapatkan program, jadi nanti akan saya buat layanan. Oh, ternyata kelas 12 tahun ini teruntuk kelas 12 farmasi. Ternyata 12 farmasi itu kebanyakan layanan butuhnya itu bimbingan klasikal. Jadi saya harus memberikan banyak materi ke kelas 12 farmasi. Oh, ternyata kelas 12 perbankan syariah ini banyaknya dibutuhkan untuk layanan konseling individu atau konsultasi 1 persatu. Boleh. Nah, makanya jawablah dengan sungguh-sungguh, jawablah dengan kondisi kalian saat ini. Jangan sampai diasal-asalkan ya. Oh, mentang-mentang Bu Wahyu tidak memberikan nilai atau tidak memberikan nilai ya loh, gitu ya. Silahkan diisi dengan apa yang kalian alami sekarang, karena sangat bermanfaat untuk pembuatan program layanan saya di sekolah, gitu ya. Nah, selanjutnya di slide nomor selanjutnya ini petunjuk nomor 3. Petunjuk nomor 3. Pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi kalian saat ini dengan cara memberikan tanda titik pada kolom ya atau tidak. Nah, kalau kalian sesuai dengan kan tadi nanti di angket kebutuhan peserta didik itu nanti ada beberapa pernyataan, ada 50 pernyataan. Nah, salah satunya ada pernyataan, contoh pernyataan saya belum membutuhkan perencanaan karir. Kan kalian kan seharusnya sekarang sudah butuh. Berarti kalian harus ditulis iya atau tidak. Kalau kalian butuh ya ya, kalau tidak ya tidak, gitu ya. Jangan sampai dibolak-balik. Jadi kan saya kan masih bingung itu. Jadi nanti Kak saya akan menganalisisnya itu mudah, gitu ya. Kalau kalian butuh ya ya, kalau tidak ya tidak, gitu. Selanjutnya kita langsung masuk ke slide berikutnya, yaitu petunjuk nomor 4. Nah, ini jawaban Anda akan kami rahasiakan. Untuk itu jawablah dengan benar dan sungguh-sungguh. Jadi saya kan yang pertama tadi saya sudah tidak memberikan nilai, tidak memberikan angka. Saya hanya butuh jawaban kalian. Saya hanya butuh, oh siswa ini butuhnya apa sih?
atau ada salah satu nanti pernyataan yang sangat intim atau masalah pribadi keluarganya tidak ingin dipublish, ya sudah. Coba kalian ingat-ingat dulu kelas 10 saya memberikan salah satu asas kerahasiaan. Kemudian ini adalah petunjuknya nomor 1 sampai 4 sudah selesai. Jadi intinya petunjuk itu intinya diisi dengan jujur sesuai dengan kondisi kalian saat ini, jangan diada-ada gitu ya. Nah, ini adalah gambaran angket kebutuhan peserta didik kelas 12 yang akan kalian dapatkan nanti. Ini petunjuknya sudah ada, nomor 1 sampai 4 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian, nah, di sini ada tombol wajib. Nah, wajib ini nanti ada tanda bintang merah ini, silahkan dijawab wajib, jangan sampai tidak diisi. Itu wajib diisi. Karena siswa A dan siswa B itu kan butuhnya berbeda. Oh, ternyata siswa A itu sangat butuhnya di masalah pribadi. Siswa B sangat dibutuhkan di masalah karir, pribadi, sosial. Nah, kan kalau jawab wajibnya tidak diisi, nah nanti membedakannya kan kalau bisa nama ini wajib diisi nama panjang, contoh namanya Wahyu Putri Lestari, jangan hanya Putri saja. Nah, kalau Putri satu kelas sudah banyak nama Putri gitu ya, ditulis Wahyu Putri Lestari. Nah, kalian bisa lihat di sini ada bintang merah sebelah kanan pojok atas, ini adalah wajib gitu ya. Jadi yang membedakan ini adalah wajib di sini, namanya siapa, kelasnya dan jurusannya apa, dan sekolahnya apa gitu. Yang sekolah diisi SMK Muhammadiyah 1 Pandaan kita ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh pernyataan yang akan kalian isi nanti. Salah satunya, masih sering terbawa arus pergaulan yang kurang baik. Nah, ini adalah masalah sosial. Contoh kalian tidak ingin saya publish tidak ingin saya beri. Jadi kalian harus mengisi iya karena sesuai dengan masalah kalian di pergaulan yang kurang baik gitu ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah salah satu masalah karir. Masalah karir ini di kelas 12 ini sangat intim ya. Apalagi kelas 12 ini kalian wajib merencanakan. Bukan merencanakan lagi. Merencanakan itu sudah kelas 10 dan kelas 11. Nah, kelas 3 sekarang ini, atau di kelas 12 ini, kalian wajib memantapkan karir kalian. Oh, saya ingin kuliah di mana, jurusan apa. Terus kemudian saya ingin kerja di mana, di bagian apa gitu kan. Kalian wajib untuk memantapkan sekarang. Karena jadwal kalian kelas 12 itu sangat padat. Ada UNBK, ada UAS PBK, ada UKK, dan lain-lain. Itu masih sebagian kecil, belum yang lainnya ya. Jadi, kalau bisa, kelas 12 ini kalian wajib untuk memantapkan karir kalian. Jangan sampai, halah sik suwe ae lo. Halah masih si awal kelas 12 saya sik suwe ae lo gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya, ginilah, harus memantapkan diri sendiri. Oh, ternyata saya kelas 12, saya wajib untuk mendapatkan jawaban di kelas 10 dan kelas 11 kemarin. Kelas 12 sekarang ini saya harus sudah memantapkan. Oh, saya harus kerja di sini, kuliah di sini, kursus ini. Nah, butuhnya apa nanti ketika kelas 12 ini? Nah, karena itu adalah tujuan kalian mengisi angket peserta didik ini. Nanti saya akan memberikan informasi melalui apa yang kalian butuhkan di angket kebutuhan peserta didik. Makanya diisi dengan sesuai apa yang kalian butuhkan nanti. Jangan sampai diisi hanya asal-asalan gitu ya. Saya minta tolong kita sama-sama bekerja sama untuk tercapainya program layanan bimbingan dan konseling di kelas 12 ini. Saya minta kalian sungguh-sungguh untuk mengisi angket peserta didik ini dengan kondisi kalian saat ini. Nah, gitu. Nah, kalau sudah mengisi pernyataan, terus diapakan, Bu? Kalau sudah diisi, kirim ini loh. Kalian mengisi, diklik kirim. Nanti akan langsung masuk ke respon saya. Respon saya nanti akan saya analisis. Oh, ternyata siswa A membutuhkan ini, siswa B membutuhkan ini. Nanti saya akan membuat program layanan. Itu nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Gitu. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini nanti kalian akan mendapatkan link need assessment yang akan kalian isi. Nanti ini akan masuk ke Google Form.
nanti akan langsung ke Google Form. Nah, linknya ini di mana, Bu? Ini kan video. Nah, nanti linknya ini akan saya berikan atau saya sertakan di description box di YouTube. Nanti silahkan diklik, langsung diisi pada saat itu juga. Jangan sampai nunggu besok, akhirnya lupa. Lah, kalau besok, kapan saya akan menganalisis dan tidak segera membuat program layanan gitu ya. Nanti kalau kalian tidak atau telat besoknya, berarti saya akan alpha. Jadi kalau waktunya Senin, ya sudah Senin. Malamnya terakhir jam 12 malam. Jangan sampai lebih dari itu. Nanti karena saya akan menganalisis kelas 12 semua link mid assessment ini gitu ya. Jadi mohon kerjasamanya segera diisi, jangan sampai nunggu besok-besoknya gitu ya. Nanti saya akan sertakan di description box. Silahkan diklik. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pertemuan pertamanya di minggu pertama ini dari kelas daring, kelas bimbingan dan konseling semester ganjil ini. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga saya bisa memberikan motivasi lain atau memberikan pembelajaran yang lain, layanan yang lain tanpa atau plusnya dari video pembelajaran kali ini. Nah, jangan lupa kalian wajib mensubscribe YouTube saya dan memfollow YouTube saya. Kemudian silahkan like, wajib ya, jangan sampai tidak. Karena kalau kalian tidak seperti itu nanti tidak saya analisis ya. Silahkan di subscribe dan di like. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.